It's a sunrise in my soul. Ooh, it's about time I let go. Nah teman-teman, sekarang saya mau tanya-tanya sama Pak Udin. Pak Udin, Ya, silakan. orang hutan tuh dia kelihatannya gimana sih ya? Maksud saya kayak yang tadi saya tanya itu, mereka itu berkelompok atau enggak ya? Oh, orang hutan itu enggak berkelompok, dia soliter hidupnya, sendiri-sendiri. Jadi bisa berdua kalau posisi anaknya masih kecil. balita lah. Balita kalau ya? kita. Artinya yang masih lengket, masih dibawa sama mamanya. Kalau nanti umur 5 tahun ke atas sudah bisa bergerak sendiri sudah. Oh, jadi nanti dia kalau udah umur 5 tahun ke atas sudah sendiri ya hidupnya ya? Belum juga sendiri, Belum masih juga? dalam pengawasan orang tuanya. Oh gitu. Bisa sampai 8 tahun baru dia bisa lepas. Nah biasanya itu dia harusnya di sini ada banyak nggak? Kalau di Kan kita sepanjang perjalanan tadi baru lihat satu nih. ya, Nah itu menurut Pak Udin gimana tuh? ya orang hutannya itu mungkin ada aja, cuman kalau posisi dia sembunyi, masalahnya di hutan kan. Jadi posisi mereka tuh Itu sebenarnya aja ada tadi, itu aja tadi kita lewati orang hutan itu kita nggak tahu. ya? Nggak tahu ya. Untung ada Iqbal di belakang, jadi Iqbal yang ketemu. Oh, Nah itu kan salah satu kejelihan orang. untuk Mereka melihat jeli, kita enggak. Padahal orang hutan dengan jalur yang sama. Kita duluan kelewatan. Nah, itu salah satunya. Untuk populasinya di Taman Nasional Gunung Kuta ini masih ada berapa, Pak? Menurut peneliti dari Universitas Mula Warman itu masih sekitar 2000. Masih ada sekitar 2000 ekor, 2000 individu ya, bukan ekor ya teman-teman ya. 2000 Jadi kalau orang hutan itu biasanya disebutnya dengan sebutan individu. individu karena dia tidak punya ekor. Oke Pak, Pak Udin, makasih ya. Iya, sama-sama. Nah Pak Udin, biasanya nih orang hutan ini dia itu berapa kali untuk bisa bereproduksi atau melahirkan? Kalau melahirkan paling maksimal kayaknya sampai 5 kali. 5 kali. Hitung aja kalau 5 kali 7 35. 35. Dengan umur 17 berapa itu semua? Ya, sekitar cuma beberapa ekor ya, berapa individu ya bisa terlahir ya? Iya, karena orang hutan itu kan sama dengan manusia. Dia Terus, kalau sudah ndak ya ndak reproduksi lagi. oh dia itu kalau melahirkan itu paling 1 atau 2 anaknya? Nah, satu aja, kayak satu manusia aja. bener ya? Iya. Kalau 2 itu sama kayak manusia, kembar ya? Kalau kembar orang hutan itu dimungkinkan karena Allah juga ya, karena Tuhan. Nah ini dia itu Karena tidak ada alat bantunya orang hutan. benar. Nah itu apa Pak? Sama dengan manusia. Maksud saya mau tanya lagi, dia berapa tahun sekali dia? Maksud saya umur berapa dia bisa melahirkan atau bisa kawin? Sama dengan manusia. Sama. 17-18. 17-18 baru bisa. Iya. Artinya kalau misalkan 1 ekor orang hutan dibunuh itu ya akan lama lagi ya untuk bisa berkembang biaknya lagi spesies mereka ya. Jelas bisa dikategorikan bahwa paling sedikit orang hutan mati kalau dibunuh yang masih muda 1. Artinya 3-4 orang hutan itu mati karena dia tidak bisa beranak kan, tidak bisa berkembang biak. Salah satunya. Sama dengan diambil anaknya orang itu. Iya benar ya. Jadi orang hutan itu kalau tidak dibunuh mamanya, tidak mungkin kamu ambil anaknya ya. Ya, Jadi pasti dibunuh mati, dulu ibunya, baru anaknya diambil. Nah biasanya yang terjadi pembunuhan itu banyak faktor Pak. Ya. Ya kan? Apa aja sih kira-kira faktor atau penyebabnya mereka dibunuh-bunuh itu? Ya kalau makan tanamannya orang. Makan tanamannya orang, Karena Pak. sekarang kan orang hutan dianggap hama. Lucu ya Pak? Bukan lucu, itu kenyataan. Lucu gitu. Ini istilahnya orang hutan adalah endemik Indonesia asli ya. Tapi dianggap hama. Dianggap hama. Kenapa bisa begitu? Ya kalau mengganggu tanamannya orang. Jadi kalau ganggu tanamannya orang dianggap hama. Padahal rumah mereka juga kian terkikis ya. Disitulah tanda keserakahan manusia. Serakah. Serakah Pak. Tuh. Bapak udah berapa puluh tahun di sini Pak? Saya bekerja sudah 30-an tahun. 30 tahun di sini. Jadi Bapak udah mendalami juga orang hutan lah Pak ya. Karakternya bagaimana segala macam. Ya insya Allah. Karena saya seringnya ikut peneliti-peneliti itu. Jadi bukan hanya orang hutan aja. Owa-owa. Owa Jawa. Owa Kalimantan ya. Musang ya. Masih ada musang ya Pak? Banyak ya kalau musang ya. Cuman memang Kalimantan itu ya lengkap lah binatangnya sesuai dengan
binatang-binatang yang ada di Kalimantan. Nah Pak, saya juga mau tanya, kondisi hutan di Kalimantan ini kira-kira tinggal berapa % Pak? Saya kalau di Kalimantan Timur enggak tahu. Kalau di Taman Nasional saya sedikit tahu. Berapa Pak? Kalau di Taman Nasional saya pastikan masih, kalau 85% masih ada. Masih ada Pak, kalau di Taman Nasional ya Pak ya. Tapi kalau untuk keseluruhan di Kalimantan Untuk Bapak nggak keseluruhan tahu saya ya? nggak tahu kondisinya. Oke. Karena konservasi hutan Taman Nasional kan termasuk daerah konservasi. Kalau hutan-hutan yang lain, jangan kan yang sudah dijaga petugasnya paten aja masih dirambah orang, Iya. apalagi yang Berarti lepas. Bapak kesel juga ya kalau misalkan ada orang hutan yang dibunuh, Bapak emosi juga ya? Saya juga tidak terlalu emosi. Cuman disayangkan Sangat orang-orang disayangkan, ya? kita itu tidak mengerti kehidupan. Betul. Padahal orang hutan itu adalah pembuka matahari ya Pak, disebutnya Pak. Bukan pembuka matahari. Apa disebutnya? Sekarang kita sebagai manusia itu kalau membunuh sesuatu itu, Iya benar juga ya Pak. kalau umpama dibalas, kamu yang dibunuh orang, bagaimana rasanya kan itu? Iya, keluarganya ya segala macam, anaknya dipisahkan. Bukan hanya orang hutan, semut sekalipun. Karena itu diciptakan Tuhan, itu semua mau hidup berdampingan dengan manusia. Benar. Jadi bagaimana? Nah, kalau manusia kayak gitu tipenya, ya sudah. Makin habis ya Pak. Mohon maaf. Dan Anda tidak bisa kan hidup sendirian tanpa makhluk-makhluk yang lain. Karena kita hidup berdampingan dengan mereka semua ya Pak ya. Oke teman-teman masyarakat Indonesia, udah selesai wawancara saya singkat ya Pak sama Pak Udin. Terima kasih Pak Udin. Salam lestari, tetap selamatkan satwa Indonesia. Caci.